Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh rohnya huruf besar pula gitu kan, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya gini Pak, ngapain Roh Kudus harus melakukan itu gitu? Kok kayaknya Roh Kudus malah kerja sama-sama iblis untuk mencobai Yesus? Itu adalah cobaan dari setan, tapi sekaligus ujian dari pihak Allah. Dalam hal ini adalah Roh Kudus. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, selamat siang sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Shalom, salam Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Selalu bersama Bapak Pendeta Esra Soru, bersama dengan saya. Dan kita masih akan melanjutkan tentang pneumatologi seri yang ketiga. Sebelum kita memulai, saya sampaikan salam buat Pak Freddy Gunawan di Brisbane. Wah, selalu absennya paling pertama nih Pak Esra. Pak David Siagian dari New Zealand. Kemudian Pak Indra dari Los Angeles juga. Wow, dari Tangsel juga BSD. Pak Sony Susono. Shalom semua. Juga sahabat Ngobras yang sedang connect, sedang mulai nyambung ke live YouTube kita. Selamat siang Pak Esra. Shalom, sehat Pak Esra? Ya, shalom, sehat, puji Tuhan Pak Yos. Kasih salam dulu buat teman-teman sahabat Ngobras Pak. Silahkan Pak Esra. Ya, shalom, salam semua untuk yang sudah bergabung. Pak Freddy, Pak David, Pak Indra, Pak Sony. Welcome. Dan masih banyak lagi. Masih Ngobras, banyak lagi ya. tuh Pak yang ngantri, yang japri juga. Pak nanti gimana Pak? Pak jam ada ya hari ini ya. Selamat makan siang juga buat sahabat Ngobras. Makan jasmani sambil menikmati makan rohani, menikmati obrolan bersama dengan saya Yosua Yan dan Bapak Pendeta Esra Soru. Pak Esra, Ngobras minggu lalu kita sudah membahas 2 minggu itu kepribadian Allah, lalu kepribadian Roh Kudus, lalu kealahan Roh Kudus. Nah, sekarang kita masih akan membahas tentang Roh Kudus, tapi secara spesifik kita akan berbicara tentang hubungan Roh Kudus dengan Yesus Kristus sesuai clickbait kita hari ini nih Pak Esra. Nah, gini nih Pak Esra. Saat ini kita berbicara tentang hubungan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Sebelumnya kita udah bahas tentang Tritunggal, dengan Yesus juga sebagai pribadi kedua dari Tritunggal itu gitu. Nah, Pak Esra, menurut Bapak bagaimana hubungan kedua pribadi tersebut antara Roh Kudus dan Yesus Kristus itu sendiri? Ya, hubungan keduanya baik-baik saja. Saya itu kadang males kalau pembukaannya terlalu panjang lebar, selalu di-kick sama Pak Esra cuman cep gitu doang gitu. Gini loh Pak, maksud saya gini Pak. Dalam kisah, contoh nih, langsung spesifik nih, kisah pembaptisan Yesus gitu ya. Kita tahu bahwa setelah dibaptis Roh Kudus, kemudian Roh Kudus turun atas Yesus. Nah, itu berarti Roh Kudus mempunyai hubungan khusus dengan Yesus gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana hubungan antara Roh Kudus dan Yesus yang dinyatakan oleh Alkitab? Ya, sebenarnya relasi antara Yesus secara khusus, Yesus dalam misinya ke dunia ini itu adanya satu hubungan yang sangat erat di dalam pelaksanaan misi Yesus. Pribadinya dengan pribadi Roh Kudus. Ya, mungkin pertama-tama kita bisa melihat bahwa karena Yesus itu atau pribadi kedua itu kan dalam rencana Allah
di dalam kekekalan itu harus datang ke dalam dunia. Atau dengan kata lain, sang anak pribadi kedua itu kan harus berinkarnasi menjadi manusia. Tapi peristiwa inkarnasi itu sendiri terjadi dalam satu titik dalam sejarah. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, dengan kata lain sederhananya, sebelum Yesus datang ke dunia, itu sudah muncul berbagai macam nubuatan tentang kedatangan Yesus. Nah, Roh Kuduslah yang ada di balik semua nubuatan itu. Misalnya ya, kalau kita melihat Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Itu nubuatan dari 750 tahun sebelum Yesus lahir. Ada juga Yesaya 7 ayat 14 yang menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Juga di mana Yesus akan dilahirkan, yakni di Bethlehem, sesuai Mika 5 ayat 1, hai Bethlehem Efrata, dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak nubuatan tentang kedatangan Yesus di dalam dunia, atau banyak nubuatan di dalam Natal. Ya, jadi Roh Kudus itu ada di balik semua nubuatan-nubuatan, dan masih banyak yang lain-lain lagi nubuatan-nubuatan. Gitu Pak Yos. Suaranya nggak ada Pak Yos. Oh, maaf Pak. Tadi dari ayat-ayat yang nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang Pak Isra sampaikan ayatnya tadi, bukankah dalam nubuatan-nubuatan tersebut tidak dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan nubuatan-nubuatan itu? Ya, kalau dilihat dari ayat-ayat itu, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 7 ayat 14, Mika 5 ayat 1, dan nubuatan-nubuatan yang lain, memang dalam teks-teks itu tidak dibilang bahwa nubuatan itu datang dari Roh Kudus. Tapi secara umum kita mengetahui bahwa memang Roh Kudus itu yang memberikan pewahyuan, inspirasi kepada para penulis kitab suci, terutama di dalam hal nubuatan-nubuatan. Misalnya ya, kalau kita lihat ayat 2 Petrus 1 ayat 21 ya. Bentar ya. 2 Petrus 1 ayat 21 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Itu berarti bahwa pada waktu Yesaya kasih nubuat itu bukan datang dari Yesaya, tapi dorongan Roh Kudus. Waktu Mika, waktu Daud, ya, waktu Daniel, semua nabi-nabi bicara tentang nubuatan-nubuatan berkaitan dengan Yesus, bukan mereka yang ngomong, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Nah, itu eksplisit. Kita juga bisa melihat misalnya di Kisah pasal 1 ayat 16 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud. Ya. Nah, berarti memang nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Daud itu hanya perantara. Tapi itu disampaikan oleh Roh Kudus. Nanti di pasal 28 ayat 25 ya, kita baca di sini, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya dan seterusnya. Yang firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Berarti Yesaya itu hanya perantara saja, ya.
Tapi sebenarnya sumber utama dari semua firman, semua nubuatan itu yaitu dari Roh Kudus. Jadi pastilah di balik semua nubuatan para nabi tentang Yesus Kristus itu ada Roh Kudus di balik semua itu. Oke, jadi kalau begitu Roh Kudus sudah bekerja untuk Yesus jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir. Gitu bukan? Yes. Itu Pak. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya. Nah, oke kalau gitu Pak Ezra. Nah, setelah Roh Kudus memberikan nubuatan kepada para nabi tentang kedatangan Kristus, selanjutnya apa yang Roh Kudus kerjakan? Setelah memberikan nubuatan-nubuatan itu, yang dia kerjakan itu tadi kan pra-inkarnasi kan. Jadi sebelum inkarnasi, penjelmaan itu terjadi, dia memberikan nubuatan-nubuatan melalui para nabi. Tapi pada waktu pelaksanaan inkarnasi, pada waktu penjelmaan itu terjadi, kita tahu bahwa penjelmaan itu terjadi di mana Yesus itu hadir atau dihadirkan ke dalam dunia ini, dikandung di dalam rahim Maria, tapi tanpa hubungan dengan seorang laki-laki. Marianya tidak berhubungan dengan seorang laki-laki. Nah, kalau begitu maka Maria itu mengandung secara ajaib. Nah, bagaimana peristiwa Maria bisa mengandung secara ajaib itu? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ya, ayat yang ke-18. Matius 1:18. Ya, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Lalu nanti di ayat yang ke-25 ya, dia katakan bahwa ya, tapi tidak bersetubuh dengan dia. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak bersetubuh dengan dia. Jadi ini betul-betul bahwa si Maria ini tidak bersetubuh dengan seorang laki-laki ya. Nanti juga itu setelah Yesusnya ada di rahim. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat ayat 20, ini kata-kata malaikat ya. Sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu. Lalu kita juga lihat Lukas pasal 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu, atas Maria. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan disebut anak Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa kehamilan Maria, ya, kehamilan Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebelum inkarnasi, Roh Kudus bekerja memberikan nubuatan-nubuatan lewat para nabi. Pada saat inkarnasi itu terjadi, Roh Kudus bekerja dan membuat Maria hamil atau Maria mengandung tanpa hubungan dengan seorang laki-laki. Jadi boleh nggak Pak? Bisa nggak dikatakan kalau Roh Kudus yang menghamili Maria Pak? Roh Kudus menghamili Maria tergantung definisi. Apa yang dipahami dengan Roh Kudus menghamili Maria? Kalau kata itu dipahami seperti seorang laki-laki menghamili seorang perempuan dengan terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Nah, Roh Kudus melakukan seperti itu, berarti ada semacam sperma dari Roh Kudus bertemu dengan sel telur dari Maria. Maka kalau definisi itu yang dipakai itu salah. Ya, tentu saja Roh Kudus itu bukan manusia, bukan bentuk fisik yang punya sperma dan lain sebagainya. Tidak. Tapi maksud di situ adalah bahwa Roh Kudus dengan kuasanya, ya, Roh Kudus dengan kuasanya itu bekerja sehingga tanpa pertemuan sel telur dan sperma dari manapun, tanpa pertemuan sel telur Maria dengan sperma dari manapun, terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat sehingga akhirnya Maria bisa hamil, ya. Nah, jadi kalau definisi menghamili seperti itu, nah itu bisa diterima. Tapi kalau definisi pertama menghamili seperti pertemuan sperma dengan sel telur, kita tidak bisa terima. Tapi
sebaiknya memang kita menghindari istilah menghamili ini, karena bisa disalahartikan. Jadi cukuplah kita berkata Roh Kudus membuat sebuah mujizat sehingga terjadilah kehamilan pada Maria. Gitu, Pak. Ya, karena kita mesti hati-hati, Pak. Netizen ini jahat sekali, Pak. Ini baru ada kata menggonggong disamakan dengan apa gitu aja rame gitu, viral gitu ya. Jadi kalau kata menghamili akhirnya jadi kurang pas gitu ya. Nah, kita pernah bahas tuh Pak Esra waktu kita bicara tentang Tritunggal gitu ya. Apakah salah kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Roh Kudus? Ini yang kita bahas dulu. Bapak pernah jelaskan tentang seorang penulis yang bernama Cantana Yusman yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Roh Kudus. Ya, karena dia berpikiran begitu karena dasar pemikiran kayak tadi itu, bahwa Roh Kudus yang menghamili Maria. Nah, kalau Roh Kudus menghamili Maria dalam pengertian yang salah tadi, seperti yang saya katakan, ada pertemuan sperma dan sel telur, ya otomatis kalau itu yang terjadi maka memang Yesus itu adalah anaknya Roh Kudus. Nah, tapi kan kita sudah tolak pemahaman seperti itu ya. Jadi kalau Roh Kudus hanya menyebabkan atau membuat sebuah mujizat yang menyebabkan Maria itu menjadi hamil, ya maka tidak bisa dikatakan dong bahwa Yesus itu anaknya Roh Kudus. Bahkan dalam Lukas 1 ayat yang ke-35, pada waktu dikatakan sebelumnya bahwa Roh Kudus bikin mujizat sehingga Maria hamil, inilah, lihat ayat ini ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Ini kan berarti pekerjaan Roh Kudus yang membuat Maria hamil. Tapi setelah Maria hamil, anak yang di dalam kandungan yaitu Yesus tidak disebut sebagai anaknya Roh Kudus, tapi ini anak Allah. Ya. Jadi kalau menganggap bahwa Yesus itu anak Roh Kudus, itu jelas sesuatu yang salah dong. Ya. Nah, tapi gini Pak, mengapa Roh Kudus harus repot-repot menyebabkan kehamilan yang ajaib seperti itu gitu? Gampangnya gini, mengapa sih nggak membiarkan Yesus lahir normal aja seperti kita manusia? Istilah repot-repotnya itu tidak tepat, atau kalau mau dipakai diberi tanda kutip, karena tidak pernah ada dalam kamusnya Allah itu kerepotan, ya. Nah, kerepotan itu ya bisa dipakai dalam tanda petik bahasa antropomorfis, ya. Ya itu bahaya soalnya Pak. Allah lagi repot nggak bisa berkati, itu kan susah itu. Nah, tapi ya pertanyaan ini penting. Mengapa sih kok Roh Kudus harus membuat suatu kehamilan yang ajaib seperti itu, sehingga kehamilan Maria, atau lebih tepatnya adalah kehadiran Yesus di dalam rahim Maria, itu tidak dihasilkan dari seorang laki-laki. Ini sebenarnya penting sekali, karena ini untuk mencegah penyebaran dosa asal. Kita tahu ya, di dalam ajaran Kristen bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka ya mereka mewarisi sifat dosa kepada keturunan-keturunannya. Ya, ini kalau ngomong dosa asal begini ya paling senang diserang oleh grup gerombolan sebelah itu ya. Mungkin aja saya ngomong begini ada gerombolan sebelah yang siap-siap mau menyerang ya. Tapi itu sesuatu yang kalau kita nggak ngomong Alkitab, itu masih ngomong yang logika saja juga masuk. Karena lah, kalau monyet itu beranak, anaknya itu pasti monyet. Ya, monyet itu bercucu, pasti cucunya monyet. Ya, macan itu binatang buas, menghasilkan anak, anaknya pasti juga buas. Ya, cucunya macan itu juga buas. Seberapa banyak pun generasi macan, semuanya ke bawah tuh buas. Nah, Adam itu orang berdosa, ya, maka dia hanya bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang berdosa. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan dosa asal itu. Sifat dosa itu menurun dari manusia pertama itu ke manusia, semua manusia. Nah, maka setiap terjadi perkawinan dan
muncul suatu janin di dalam rahim seorang perempuan, maka janin itu sudah mewarisi sifat dosa dari Adam. Karena itulah maka anak-anak kecil pun belum berbuat dosa karena masih dalam rahim ibu, tapi statusnya sudah sebagai orang berdosa. Nah, kalau Yesus itu lahir normal dalam pengertian hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, Maria dan Yusuf gitu ya, maka tidak bisa tidak dia akan mewarisi sifat dosa dari Adam, dan statusnya sudah orang berdosa sejak dari dalam kandungan. Ini masalah karena kalau juru selamat kita itu berdosa, lah bagaimana dia bisa jadi juru selamat? Dia nggak bisa jadi juru selamat kalau dia punya sifat dosa. Nah, untuk mencegah penyebaran dosa asal itulah, maka perlu sebuah kelahiran yang ajaib, yakni tidak melalui seorang laki-laki, gitu Pak. Oke, tidak melalui seorang laki-laki, tapi bukankah tetap lewat Maria ibunya, yang juga Maria orang berdosa, dan itu bisa menyebabkan Yesus mewarisi sifat dosa dari Maria. Betul sekali, Maria juga adalah orang berdosa, dan dari Maria itu pengaruh dosa asal juga bisa turun pada Yesus. Tapi lagi-lagi disinilah itu bisa kena ke Maria juga. Jadi Maria orang berdosa, sekalipun ada yang anggap Maria itu suci, tidak berdosa, tapi dari pandangan kitab suci ya Maria tetap orang berdosa seperti kita. Ya, jadi memang bisa mewarisi sifat dosa dari Maria saja gitu. Ya. Tapi disitulah kita melihat bahwa Roh Kudus bekerja. Di sini lagi-lagi melihat pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menguduskan janin Yesus di dalam rahim Maria dan menjaganya dari polusi dosa, sehingga akhirnya masih ada kemungkinan Yesus menerima sifat dosa dari Maria, tapi dia akhirnya terlahir suci tanpa sifat dosa karena pekerjaan Roh Kudus menguduskan itu. Gitu Pak Yos. Ya. Dasar Alkitabnya Pak, ini kan ngobrol Alkitab santai. Kira-kira apa yang Bapak katakan tadi itu dasar ayatnya dari kitab gimana Pak? Ini ya, masih ayat ini ya. Lihat ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Ini kan pekerjaan mujizat dari Roh Kudus ini yang membuat Maria hamil itu. Ya. Ya. Nah, tapi setelah itu karena ada pekerjaan Roh Kudus ini, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini yang menyebabkan anak yang kau lahirkan disebut kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itulah yang membuat sang anak itu disebut kudus. Ini dasar Alkitabnya nih Pak. Ya, suaranya Pak hilang. Belum. Oh ya, itu dasar Alkitabnya ya. Wow, luar biasa kebenarannya yang Bapak sampaikan gitu ya. Tapi tadi sudah saya singgung tentang ini, turunnya Roh Kudus pada Yesus saat dia selesai dibaptis. Nah, mengapa Roh Kudus perlu turun ke atas Yesus? Apakah itu berarti bahwa sebelum Yesus dibaptis itu Roh Kudus belum ada dalam dirinya? Kan dia mulai 30 tahun kan gitu ya, umur 30 gitu ya. Tentu saja tidak ya. Ingat bahwa tadi kan kita sudah bahas bahwa Roh Kudus sendiri itu terus menjaganya sejak dari pembuahan dalam kandungan supaya dia bebas dari polusi dosa. Jadi pasti dia memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Ya. Gitu ya, pasti ya. Terus pasti. Buat apa gitu Pak? Kalau gitu buat apa Roh Kudus turun ke atas Yesus pada saat dibaptis gitu? Ya, itu ada hubungan dengan tugas keimaman Yesus. Ya, ingat ya bahwa kitab suci secara khusus surat Ibrani itu
menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu mempunyai jabatan imam, di mana dia menjadi imam besar bagi kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani 2 ya, Ibrani 2 ayat 17. Itu sebabnya maka dalam segala hal yakni Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Jadi yakni Yesus menjadi imam besar. Lalu di pasal 4 ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Jadi Yesus itu memang imam besar kita, ya. Dia imam besar kita. Nah, dalam hubungan dengan tugas keimaman, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, orang-orang yang dipilih menjadi imam itu tidak bisa melayani sembarang waktu. Mereka harus melaksanakan tugas mereka pada umur 30 tahun. Baru boleh mulai mengambil pelayanan. Itulah juga sebabnya kenapa Yesus belum melayani sebelum umur 30 tahun. Sepanjang dia masa kecil, dia hidup hanya di dalam pemeliharaan Yusuf dan Maria di kampung Nazaret yang kita pernah bahas dalam The Lost Years of Jesus. Tahun-tahun Yesus hilang. Dia bikin apa saja, dan kita simpulkan pada waktu itu ya, dia sekolah, dia kerja, bantu orang tua, sampai umur 30 baru dia keluar minta dibaptis, mau masuk pelayanan. Mengapa dia baru keluar umur 30? Karena imam perjanjian lama itu baru akan melakukan tugas keimaman pada umur 30. Jadi sama, ya. Nah, seorang imam pada umur 30 kalau sudah mau saatnya melayani, dia harus diurapi dengan minyak dan juga membasuh dengan air. Di mana minyak itu sebagai lambang Roh Kudus. Sekarang kita melihat ya satu bagian Keluaran 29 ya. Keluaran 29. Saudara lihat mulai ayat 4 ya. Lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ya, perhatikan ya. Berarti ada membasuh dengan air. Jadi imam yang mau melayani ini harus dibasuh dengan air. Ada air di sini ya. Kemudian kau ambillah pakaian itu, kau kenakan pada Harun, kemeja, gamis, efod, baju efod, tutup dada, dan seterusnya. Kau taruh serban di kepalanya. Nah, ayat 7. Sesudah itu kau ambil minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapi dia. Ya. Nah, sekarang setelah dikasih air, ini ya, Alkitabnya kelihatan ya Pak Yos ya? Ya. Ya, ini setelah dibasuh dengan air, lalu diurapi dengan minyak. Nah, pada saat itu sudah terjadi, lalu ini, maka merekalah yang memegang jabatan imam. Ya, demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi, jabatan imam itu dipegang di dalam perjanjian lama setelah 2 prosesi. Prosesi pertama, pembasuhan dengan air. Prosesi kedua adalah pengurapan dengan minyak. Nah, sekarang coba Pak Yos pikir, ya kan? Yesus dia kan imam ya. Waktu dia keluar mau melayani, persis umur 30 tahun sama dengan imam perjanjian lama. Imam perjanjian lama perlu dibasuh dengan air. Lalu Yesus dibaptis dengan air. Sama kan? Sama. Air. Lalu imam perjanjian lama harus diurapi dengan minyak. Minyak itu lambang Roh Kudus. Tapi pada waktu Yesus mau diurapi, tidak dengan minyak, tapi langsung Roh Kudusnya yang hinggap di atas dia.
Nah, untuk jelasnya saya kasih semacam perbandingan ini ya. Coba sebentar kita lihat. Selalu ada gospel connection-nya ya, korelasinya di dalam perjanjian baru dan latar belakangnya dalam perjanjian lama gitu ya, tentang keimaman. Oke, sekarang coba lihat ini Pak Yos. Nah ini, coba lihat Harun dan keturunannya dibasuh dengan air. Haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Tapi untuk Yesus dibaptis dengan air, lalu diurapi dengan minyak. Keluaran 29 ayat 7. Dan Yesus diurapi dengan Roh Kudus, ya, diurapi dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat bahwa itu memang ada hubungannya. Jadi sama seperti imam yang diurapi dengan minyak sebagai lambang Roh Kudus, maka Yesus pun perlu diurapi, tapi bukan dengan lambang Roh Kudus yakni minyak, tapi dengan Roh Kudus langsung turun ke atasnya. Turun sendiri. Ya, dalam nah, tapi kan merpati gitu. Ini ngobras Pak, ngobrol Alkitab santai. Jadi sekali lagi saya mengejar apa yang Bapak katakan tadi itu, apa dasar dari Alkitabnya. Jangan sampai kita dikira cuman cocokologi menghubungkan antara pengurapan imam dengan minyak dan Yesus dengan Roh Kudus gitu. Gimana itu Pak? Sebenarnya kalau diminta dasar Alkitab ya tadi itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup karena itu bukan korelasi yang disengaja dicocok-cocokkan, karena itu terlalu ajaib melihat kemiripan itu. Pertama, ini Yesus imam. Orang perjanjian lama juga imam, Harun dan keturunannya. Ini sudah kesamaan pertama imam. Kedua, umur 30. Kok sama lagi umur 30? Ketiga, dibasuh dengan air dengan baptisan, sama. Ya. Connect lagi. Lalu diurapi dengan minyak, dengan diurapi dengan Roh Kudus. Itu sama. Jadi itu ada 4 persamaan. Itu kesamaannya terlalu menyolok. Sehingga tidak bisa dianggap sebagai hanya cocokologi saja. Ya. Tapi ya saya terima tantangannya saja. Kalau memang masih dirasa masih kurang, ya, mari kita lihat Kisah 10 ya. Kan ngobras Pak. Ya, lihat Kisah Rasul 10. Oke. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Jadi ini ada urusan yang baptisan Yohanes nih ya. Terus ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Nah, berarti kita bisa lihat ini loh, baptisan Yohanes, tapi berhubungan dengan pengurapan dia dengan Roh Kudus. Jadi betul-betul pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes itu memang ada pengurapan dengan Roh Kudus. Berarti turunnya Roh Kudus ke atas Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes, itu sebenarnya adalah pengurapan Roh Kudus atas Yesus. Jadi ada ayatnya Pak. Ya, tetap ada lah ya. Ada. Gospel connection gitu ya. Terima kasih Pak Esra penjelasannya gitu ya. Tapi ini membuat saya bertanya lagi, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, mengapa kita perlu bergantung pada Roh Kudus di dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Mengapa Yesus bergantung kepada Roh Kudus dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu? Ya karena dia itu manusia. Ya, dia manusia sejati. Kita percaya bahwa dia itu adalah Allah sejati, tapi juga manusia sejati. Dia datang ke dalam dunia melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang dikerjakan oleh Bapa dalam kapasitas dia sebagai manusia.
Nah, kalau kita melihat apa yang dia kerjakan, saya beri beberapa contoh ya. Yesaya 42. Atau sebentar, untuk jelas saya kutip ayatnya, saya beri warna dulu supaya bisa saudara lebih mudah untuk melihatnya ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat ayat ini. Ini nubuatan tentang Mesias, Yesus ya. Dalam dua ayat ini. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, yang saya beri garis bawah hitam ini ya, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu tugas yang harus dikerjakan oleh Mesias. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 61, ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang muda. Nah, yang saya garis bawahi ini, hitam ini, ya, ini semua adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Sang Mesias atau Kristus. Tetapi bagaimana dia bisa melakukan semua itu? Nah, ini yang saya garis bawahi berat. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi sebenarnya kita bisa melihat di sini bahwa tugas-tugas mengapa sampai Yesus perlu diurapi oleh Roh Kudus, karena dia akan melaksanakan tugas-tugas, dan tugas-tugas itu harus atau dapat dia kerjakan itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita juga bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam Matius 12 ya. Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan, jadi Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Ya. Dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Berarti memang betul-betul di dalam melakukan mujizat-mujizatnya itu Yesus menggunakan Roh Kudus. Lalu di Kisah pasal yang ke-10 yang ayat 38 yang tadi sebenarnya kita sudah lihat ya, tapi kita lihat sekali lagi ya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi ini pengurapan Roh Kudus. Apa dampaknya? Ya, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, dan seterusnya. Berarti berbagai macam pekerjaan misinya itu terjadi karena pengurapan Roh Kudus. Gitu Pak. Ya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Kalau selevel Yesus aja membutuhkan Roh Kudus di dalam pelayanannya, lah apalagi kita yang nggak ada seujung kukunya dibanding dengan Yesus gitu kan Pak? Ya, nah itu juga mengajar kita memang bahwa kita perlu bergantung pada Roh Kudus dalam melayani. Tidak boleh mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, kemampuan, kefasihan, kepiawaian kita, kelincahan, pengalaman, fasilitas, uang. Semua itu penting, tapi kalau pelayanan tidak disertai dan diurapi Roh Kudus ya sia-sia. Nggak ada apa-apanya, sia-sia. Ya, karena itulah maka memang
orang tidak boleh hanya mengandalkan Roh Kudus dan tidak berjuang atau tidak berusaha, tidak mau belajar dan sebagainya. Harus. Tapi orang tidak bisa belajar, cari pengalaman sebanyak-banyak, tapi mengabaikan Roh Kudus. Betul sekali. Yesus saja, ya, orang seperti Yesus saja, itu bergantung pada Roh Kudus di dalam pelayanannya, karena kapasitas dia sebagai manusia. Ya. Oke Pak, saya balik lagi nih. Konteks tadi kita berbicara ketika baptisan Yesus gitu. Ternyata Roh Kudus bukan hanya turun ke atasnya, tapi selanjutnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kita coba buka di Matius 4 ayat yang pertama ini, habis dibaptis kan ini kan. Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh rohnya huruf besar pula gitu kan, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya gini Pak, ngapain Roh Kudus harus melakukan itu gitu? Kok kayaknya Roh Kudus malah kerja sama-sama iblis untuk mencobai Yesus? Gimana dengan pertanyaan itu Pak? Ya memang kelihatannya Roh Kudus kerja sama iblis. Kayak kong kali kong kan? Ini gua bawa. Tapi itu bukan hal yang aneh, karena kalau di Perjanjian Lama kan kita juga melihat ada kasus Ayub kan, di mana iblis ya datang lalu ngomong sama Tuhan Allah, ya tentu saja Ayub itu kan setia karena kau jaga, kau lindungi, kau berkati, coba timpakan segala malapetaka bagi dia, pasti dia akan mengutuk engkau, dia murtad. Lalu Tuhan izinkan dan terjadilah penderitaan Ayub yang hebat itu. Jadi kelihatannya bahwa memang di dalam kasus penderitaannya Ayub itu ada dalam tanda petik kong kali kong antara Tuhan Allah dengan iblis. Nah ini persis dengan ya Roh Kudus dan iblis. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun terus dicobai. Ya, tapi sebenarnya mungkin mau dikatakan kong kali kong, ya sebenarnya juga tidak, karena sebenarnya masing-masing pribadi, Allah, iblis, atau Roh Kudus, iblis, itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri di dalam peristiwa-peristiwa itu. Dalam kasus Ayub, sepertinya ada kong kali kong antara Tuhan Allah dengan, tapi sebenarnya Tuhan punya kepentingan. Tuhan punya kepentingan di dalamnya, di mana dia mau uji Ayub. Tapi iblis punya kepentingan di dalamnya, di mana dia mau mencobai Ayub. Begitu juga yang dialami oleh Yesus. Roh Kudus melakukan hal itu dari kacamata dirinya, itu adalah sebuah ujian kepada Yesus. Tapi dari kacamata iblis, itu semacam ujian kepada Yesus. Jadi beda kepentingan. Tenang dulu nih Pak. Tadi kan Bapak akhirnya menyinggung tentang pencobaan dan ujian gitu. Emang apa bedanya? Supaya praktis. Ya, Alkitab berkata Allah tidak pernah mencobai siapapun. Yes. Berarti yang mencobai itu adalah iblis. Kalau Allah tidak mencobai, maka Allah pasti menguji. Ya. Nah, banyak ayat Alkitab menunjukkan bahwa Allah menguji, memberikan ujian iman. Jadi kita bisa lihat bahwa antara ujian dan pencobaan itu bisa ada perbedaannya, perbedaan sumber. Ujian dari Allah, cobaan dari setan. Bisa juga ada perbedaan motivasi, karena ujian itu bermaksud baik untuk bisa meningkatkan iman kan. Ujian iman itu meningkatkan iman. Ya, tujuan diuji itu supaya bisa bikin manusia lebih dekat kepada Tuhan, manusia bisa hidup dalam kesucian. Tapi pencobaan itu bermaksud jelek, yaitu ingin supaya orang meninggalkan Tuhan atau ingin supaya orang jatuh dalam dosa. Ya, jadi motivasinya beda. Ya, lalu juga punya perbedaan fenomena. Fenomena itu kalau cobaan biasanya awalnya enak, ya, akhirnya susah. Jadi bersenang-senang duluan, bersakit-sakit kemudian. Tapi kalau ujian terbalik, ujian itu
bersakit-sakit duluan, bersenang-senangnya kemudian. Nah, jadi ada perbedaan seperti itu. Nah, tapi pencobaan maupun ujian ini itu bisa terjadi pada satu titik yang bersamaan. Jadi maksud saya gini, kalau begitu sebenarnya Ayub menderita itu pencobaan atau ujian? Dua-dua. Penderitaan Ayub itu adalah wujud ujian dari Tuhan sekaligus wujud cobaan dari setan. Ya. Sama juga dengan Yesus ya. Apa yang dialami Yesus di padang gurun dari itu adalah cobaan dari setan, tapi sekaligus ujian dari pihak Allah. Dalam hal ini adalah Roh Kudus. Dengan kata lain begini, iblis itu menginginkan hal yang jelek supaya Yesus jatuh dalam dosa melalui pencobaan itu. Tapi Roh Kudus menginginkan hal yang baik supaya kesucian Yesus itu diuji di dalam pencobaan dari iblis. Iblis menginginkan agar Yesus jadi lemah, tapi Roh Kudus menginginkan agar Yesus jadi kuat melalui ujian itu. Ya, iblis menginginkan Yesus menjadi tercemar, tapi Roh Kudus menginginkan Yesus menjadi murni. Iblis menginginkan Yesus kalah, tapi Roh Kudus menginginkan Yesus menang atas setiap pencobaan yang datang di padang gurun. Jadi, ya, di sini kita bisa melihat bahwa memang suatu ujian diberikan sebelum dia diterjunkan ke dalam medan pelayanan. Gitu ya. Jadi ini tetap itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi satu hal yang menarik Pak Yos adalah bahwa ingat ya, bahwa yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis itu Roh Kudus loh. Yesus tidak pergi sendiri. Ya, Yesus tidak pergi sendiri. Itu menjadi dan dasar tidak bagi dibawa kita. Iblis gitu loh. Ya, itu menjadi dasar bagi kita bahwa kita nggak boleh cari pencobaan. Ya, kalau ada pencobaan kita hindari, kecuali dalam kehendak Roh Kudus kita harus berhadapan dengan pencobaan itu. Ya sudah. Ya, makanya ada orang yang pernah bilang sama saya bahwa doa Bapa kami janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya orang itu bilang, sebenarnya doa itu belum titik, masih koma. Maksudnya doanya begini, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, nanti kami pergi sendiri ya Tuhan. Itu mah jadi nggak usah dibawa ya. Harus berhadapan dengan pencobaan, biarlah itu karena providensi Allah yang mengatur kita berhadapan dengan pencobaan dan bukan kita cari gara-gara sendiri. Kalau melihat persoalan masuk itu bukan beriman. Itu namanya mencobai Tuhan. Iblis bawa Yesus ke bubungan bait Allah, lalu suruh loncat dari sana. Ya, pakai kutip ayat Mazmur 91, sebab firman-Nya malaikat-malaikat akan menatang engkau. Nah, itu namanya cari bahaya. Ya, nggak ada hujan angin kau naik ke atas bubungan bait Allah lompat. Mazmur 91 itu konteksnya kalau kamu dalam bahaya, Tuhan akan menatang engkau, melindungi engkau. Tapi yang dilakukan, disuruh iblis untuk Yesus lakukan, itu bukan kalau ketemu bahaya, itu namanya cari bahaya. Nah, cari bahaya itu bukan beriman. Maka Yesus bilang, sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau ada bahaya, kamu tetap masuk, itu namanya kamu mencobai Tuhan Allah, bukan beriman. Nah, kurang sudah tahu ada COVID merajalela, ya. Tapi yang penting beriman saja, nggak usah pakai masker lah, beriman, nggak usah pakai vaksin lah, beriman lah. Ya, karena COVID itu virus itu punya mata, dia tidak akan menyentuh orang beriman, hanya orang fasik saja. Nah, itu tuh kamu bukan beriman, kamu bodoh sekalian mencobai Tuhan Allah. Amsal bilang, orang bijak itu kalau melihat malapetaka menghindar, tapi orang bodoh berjalan terus dan kena celaka. Begitu. Jadi jangan sok beriman, padahal sebenarnya mencobai Tuhan Allah.
Wah, ini agak keluar nih Pak Yos. Agak keluar. Oke. Jangan keluar kejauhan. Baik Pak Ezra. Nah, setelah semua baik itu ya dua hal, pengaruh atau kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai pelayanan Yesus. Pertanyaan saya, apakah masih ada lagi intervensi Roh Kudus terhadap pribadi Yesus Kristus itu sendiri, Pak? Oke, kita lihat ya ayat ini. Ibrani 9. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal ini Roh Kudus, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Telah mempersembahkan diri kepada Allah, artinya kan mati. Kan ini ada urusan darah nih, darah Kristus ini mati-mati. Nah, jadi Yesus itu mati sebagai sebuah persembahan, tapi kematian Yesus itu oleh roh yang kekal. Itu berarti bahwa dalam kematian Yesus pun, ya, itu ada keterlibatan Roh Kudus di sana. Oleh Roh Kudus, Yesus mati di kayu salib. Gitu, Pak. Maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya adalah Yesus ini kan, kalau kita lihat dalam konteks Filipi pasal 2 ya. Filipi 2. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah dengan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu berarti kematian Yesus di kayu salib itu hasil sebuah ketaatan. Jadi kalau Yesus tidak taat kepada Bapaknya, dia nggak akan menyerahkan nyawanya untuk mati sebagai sebuah persembahan. Kalau begitu, kalau Yesus mati, itu adalah sebuah ketaatan. Tapi Ibrani 9 ayat 14 yang kita baca tadi, itu dikatakan oleh roh yang kekal, Yesus mempersembahkan diri. Itu artinya bahwa ketaatan Yesus itu yang membuat dia mati di atas kayu salib, itu juga dipengaruhi Roh Kudus. Dengan kata lain begini, Roh Kuduslah yang menguatkan Yesus dalam ketaatannya, sehingga Yesus akhirnya menyerahkan diri menjadi korban persembahan kepada Allah untuk orang berdosa. Jadi Roh Kudus bukan hanya terlibat pada waktu Yesus hidup atau bekerja atau melayani, bahkan dalam penyerahan dirinya untuk jadi korban penebusan, itu pun Roh Kudus bekerja di sana seperti ayat tadi. Ya, itu Pak Yos artinya. Wow, so powerful sekali berarti Roh Kudus itu, sehingga dia yang memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia bisa taat dan melewati kematiannya. Luar biasa sekali kebenarannya, Pak. Saya baru ngeh. Nah, saya yakin sahabat Ngobras juga mungkin banyak yang baru nyadar, iya ya, kekuatan itu datang dari Roh Kudus gitu ya. Ya. Itulah manfaatnya Ngobras. Ada banyak kebenaran bisa dibukakan. Karena itulah, kalau saudara yang hadir atau ikut acara Ngobras ini, kalau kita lagi bahas firman, jelaskan, saudara jangan sibuk sendiri ngurus para kadrun itu. Nanti saudara kehilangan berkat. Ya, perhatian dong supaya belajar. Kalau mau debat sambil debatlah. Ya. Lalu yang kita ini masuk juga, untuk apa di situlah? Ya, untuk apa ngomong situ? Nanti sebentar Pak kasih nomor HP. Ya, nomor WA. Silakan pertanyaan sana. Karena mereka justru mau belajar, Pak, gitu kan. Ya. Cuman ya ngeyelnya itu loh ya. Nah, kalau mau belajar, diamlah, tenanglah, belajar, jangan ribut di situ.
Sudah, lanjut lagi nih Pak. Apakah pekerjaan Roh Kudus dalam diri Kristus sudah berakhir setelah kematian Kristus? Pertanyaannya. Ya, tadi kan sampai dia waktu Yesus hidup melayani kan dia lakukan banyak hal ya. Sampai mati pun, kematian Yesus pun dia ada andil di dalam. Tapi belum selesai karena Roh Kudus juga ya itu terus bekerja di mana dia akan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi bukan hanya mati, tapi kebangkitan juga itu Roh Kudus kerja. Itu. Tapi bukankah Yesus itu bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya sendiri? Wong dia sendiri juga Allah. Sekarang Pak lihat ini ya. Sebab yang sangat penting ku sampaikan padamu, yaitu yang ku terima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan. Ini Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan menurut ayat ini Pak Yos? Ya telah, berarti ada pihak yang membangkitkan. Dia telah dibangkitkan, ya berarti ada pihak dong yang membangkitkan. Ya. Oleh siapa? Ya, Yesus dibangkitkan oleh siapa? Nah, oleh Bapa. Kalau kita lihat Kisah pasal 5 ayat 30. Kisah pasal 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Ya. Allah nenek moyang kita. Ini pasti merujuk kepada Allah Bapa. Jadi Allah Bapa telah membangkitkan Yesus. Jadi Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jadi confirm Yesus tidak bangkit dengan kuasanya sendiri, Pak? Tidak juga. Karena Yesus kalau dia betul-betul adalah Allah, maka dia juga harus bisa bangkit dengan kuasa sendiri. Tapi bagaimana dia mati, dia bisa membangkitkan? Ya, yang mati itu kan manusianya. Ya, kan Allahnya tidak bisa mati, Allah tidak bisa mati. Nah, jadi nanti dengan kuasa dia sebagai Allah itu membangkitkan kemanusiaannya. Bahwa dia betul-betul bangkit dengan kuasanya sendiri juga bisa nampak misalnya di dalam Yohanes pasal 2. Ya. Ayat nih. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu orang Yahudi berkata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, engkau dapat membangun dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian setelah dia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat pada murid-muridnya apa yang dikatakannya. Nah, kalau begitu, waktu Yesus bilang, rombak bait Allah ini, itu sama dengan bunuhlah aku. Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Maksudnya dalam 3 hari aku akan bangkit. Tapi perhatikan, yang mendirikan kembali ini siapa? Aku akan mendirikan. Berarti akulah yang mendirikannya. Akulah yang membangkitkan. Berarti dia bangkit itu dengan kuasanya sendiri. Nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-17, dia juga, Yohanes 10 ayat 17, dia berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambil nyawa daripadaku. Melainkan aku memberikan nyawa menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa memberikan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Mengambil nyawaku kembali. Berarti Yesus waktu mengambil nyawa, hidup kembali, itu dengan kuasanya sendiri. Begitu. Jadi Kalau begitu Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri dan juga dibangkitkan dengan kuasa Allah Bapa. Ya, tepat sekali. Ya. Tapi sebentar Pak, tadi Pak Esra ngomong bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus loh. Ya. Ini ayatnya. Roma 8:11. Dan jika roh dia, maksudnya roh Allah. Roh Allah ini kan Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti Roh Kudus juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Begitu.
Kalau begitu dapat kita katakan gini nggak Pak, bahwa kebangkitan Yesus sebenarnya dikerjakan oleh 3 pribadi Tritunggal. Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Gitu nggak Pak? Itu membuktikan Pak Yos pinter. Makanya masih ada ngobras Pak, gitu. Harus mengulik terus. Gitu. Ya, jadi kita harus menyimpulkan dari ayat-ayat. Jadi ada ayat begini, ada ayat begini, ada mengumpul semua, baru kita tafsirkan bersama-sama. Itu namanya ajaran yang Alkitabiah. Kitabiah, gitu ya. Jadi Kalau tidak hanya boleh lihat satu ayat, ya pegang satu ayat, langsung ditafsir, abaikan ayat yang lain, namanya ayatiah. Bukan Alkitabiah. Nah, ajaran kita harus Alkitabiah, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang Roh Kudus nih, sahabat ngobras nih. Nah, Pak Esra, tentu wajar kalau Roh Kudus mendukung atau menopang Yesus sepanjang dia ada di dunia ini gitu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana ketika Yesus naik ke surga? Apakah Roh Kudus masih menopang dia? Ya, mungkin istilah menopang menjadi tidak terlalu tepat. Karena penopangan itu diberikan sewaktu dia melakukan misinya di dalam dunia ini. Misi Yesus ya. Sedangkan misi Yesus dengan kembalinya dia ke surga, artinya misinya di dalam dunia ini sudah selesai. Ya, tapi boleh kita katakan bahwa Roh Kudus juga bukan berarti dengan berakhirnya misi Yesus di dunia, lalu Roh Kudus lepas tangan, gak ada urusan dengan Yesus. Gak bisa. Ya, bagaimanapun juga itu adalah 3 pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, selalu ada di dalam kerjasama yang kekal. Dan kalau kita melihat bahwa pada waktu Yesus mau naik ke surga, itu dia sempat membuat suatu janji kepada murid-muridnya. Dia berjanji pada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali. Nah, kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 18 ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Nah, kapan Yesus datang kembali? Ini tidak bicara soal kedatangan kembali di akhir zaman. Bukan. Kalau begitu, aku datang kembali kepadamu ini maksudnya bagaimana? Nah, konteksnya menentukan. Kita geser ke ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itulah Roh Kudus ya. Dunia tidak dapat menerima dia dan seterusnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Itu bukan berarti Yesus naik ke surga langsung turun. Itu bertentangan dengan Kisah 3 ayat 21 di mana Yesus harus tinggal di surga sampai akhir zaman. Ya, tapi ini berarti bahwa Yesus datang kembali kepada murid-muridnya, tidak meninggalkan mereka dalam yatim piatu, melalui kehadiran penolong yang lain ini, yaitu Roh kebenaran, di mana Roh itu akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Jadi dengan kata lain kita bisa berkata bahwa Yesus hadir kembali secara rohani menyertai murid-muridnya melalui Roh Kudus. Roh Kudus wakilnya Yesus di bumi ini untuk menyertai para murid. Gitu Pak Yos. Oke. Lalu sebagai wakil, tadi katanya sebagai wakil Kristus di bumi ini, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hubungannya dengan Kristus? Ya, lihat ya Yohanes 16 ayat 14 ya. Yohanes ini kan 16 ayat 14 ayat 16. Sekarang 16 ayat 14. Ia ini Roh Kudus akan memuliakan aku. Yesus. Ya, dia akan memberitahu kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus dia akan memuliakan Yesus. Jadi biarpun pekerjaan Yesus di bumi ini sudah selesai, sudah kembali ke surga, wakilnya di bumi yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Oke, kita tahan dulu di ayat tadi itu, Pak. Kita tahan dulu di ayat tadi. Gini, jika Roh Kudus adalah Allah dan Yesus juga adalah Allah, mengapa Roh Kudus harus memuliakan Yesus? Ini sama dengan Allah memuliakan Allah, kan? Memuliakan di sini ini bukan berarti Roh Kudus secara pribadi memuliakan Yesus sama seperti kita memuliakan Allah. Tidak. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain itu, atau bahkan di dalam ayat itu sendiri ya, kita lihat ya. Iya, ini kan dia memuliakan aku kan, tapi dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Roh Kudus tidak akan memberikan hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Dia memberitakan kepadamu apa yang diterima daripada. Dengan kata lain, pekerjaan Roh Kudus ini sifatnya kristosentris, berpusat pada Kristus. Ya, berpusat pada Kristus. Artinya, Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa sampai orang-orang mengingat pekerjaan Kristus, orang-orang percaya kepada pekerjaan Kristus, atau ringkasnya begini, Roh Kudus akan bekerja membuat Pak Yos orang berdosa ini bertobat dan percaya pada Kristus. Roh Kudus akan bekerja sehingga Pak Isra orang berdosa ini akan bertobat dan percaya pada Kristus. Roh Kudus akan bekerja sehingga banyak orang berdosa bertobat dan percaya pada Kristus. Bukankah dengan pekerjaan seperti itu Roh Kudus telah memuliakan Kristus? Jadi ini bukan Roh Kudus secara pribadi puji-puji Yesus, bukan. Tapi melalui karyanya yang bersifat kristosentris, Roh Kudus membawa kemuliaan yang besar kepada Yesus. Ingat, karena inkarnasi, karena Natal, maka pribadi kedua dari Tritunggal pernah direndahkan serendah-rendahnya. Dan karena itu paskah inkarnasi, Roh Kudus bekerja sehingga akhirnya membawa kemuliaan setinggi-tingginya kepada Kristus. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya the name of the name, the King of the King, ya, the Lord of the Lord. Nama segala nama, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itu. Wah. Ya, cuman gini Pak, kalau Roh Kudus memuliakan Kristus atau membuat kita memuliakan Kristus gitu ya, maka berarti kita tidak boleh memuliakan Roh Kudus dong. Gitu nggak sih Pak? Nggak begitu, karena Roh Kudus itu juga Allah. Dalam ngobrol sekali lalu kan kita juga sudah bahas dia pribadi Allah. Kealahan Roh Kudus. Dia layak juga ditinggikan, dihormati, dipuji, disembah. Tapi maksudnya begini, bahwa karena pekerjaan Roh Kudus sifatnya kristosentris, maka dia pasti akan membawa orang untuk memuliakan Kristus dengan percaya kepada Kristus. Nah, memuliakan Roh Kudus, memuji, menyembah Roh Kudus tidak salah. Tapi sekarang pikirkan, coba Pak Yos, kalau misalnya Pak Yos ini, wah, mengandalkan Roh Kudus, memuji Kristus, memuji Roh Kudus, menyembah Roh Kudus, tapi kok Pak Yos tidak percaya kepada Kristus, tidak memuliakan Kristus? Itu adalah aneh. Adalah aneh kalau orang meninggikan Roh Kudus pada saat yang bersamaan dia tidak meninggikan Kristus. Padahal kerjanya Roh Kudus membuat orang meninggikan, memuliakan Kristus. Dengan kata lain adalah bahwa Roh Kudus sendiri layak disembah, dipuji. Tapi kalau orang betul-betul ya ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu pasti akan memuliakan Kristus juga di samping Roh Kudus. Gitu Pak. Oke, kalau gitu telah memuliakan Kristus gitu. Nah, ya lanjut lagi pertanyaan saya tadi Pak. Apa lagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Masih ada Yohanes 15 ya.
Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Bagaimana cara Roh Kudus bersaksi tentang Kristus? Roh Kudus bersaksi tentang Kristus itu pasti berurusan dengan kesaksian kita, ya. Kesaksian kita yaitu melalui pemberitaan Injil. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ayat-ayat tadi ya. Bentar ya. Ini kan, dia akan bersaksi. Jikalau penghibur itu yang kudus kepada Bapa datang, roh kebenaran, dia, roh itu akan bersaksi tentang aku. Tapi satu ayat setelah itu, tapi kamu juga harus bersaksi. Nah, kalau begitu, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Itu kan menurut Kisah 1 ayat 8. Kalau begitu, sebenarnya, ya, menurut Kisah 1 ayat 8 itu antara Roh Kudus, jadi antara Roh Kudus bersaksi untuk Kristus dan murid-murid atau orang percaya bersaksi untuk Kristus, itu terjadi hubungan yang karib atau erat, di mana Roh Kudus melengkapi orang percaya untuk bersaksi dan beritakan Injil tentang Yesus Kristus. Itulah cara Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Wow, ya. Luar biasa sekali melihat pekerjaan Roh Kudus dalam konteks hubungannya dengan Yesus Kristus gitu ya. Pak Isra mengatakan bahwa Roh Kudus memakai orang percaya untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana cara memakai kita untuk bersaksi bagi Kristus? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Roh Kudus bisa melakukan, atau bagaimana cara Roh Kudus memakai kita untuk bersaksi bagi Kristus? Bagaimana cara Roh Kudus memakai kita bersaksi untuk Kristus? Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Untung Pak Isra nggak jawab sekarang. Saya baru lihat waktu. Ternyata 1 jam 10 menit sudah, Pak. Sudah lebih dari 1 jam ternyata. Karena saya lihat sudah lebih dari 1 jam, jadi saya bilang sampai berikutnya aja. Saya saking asiknya dan juga karena baca komen-komen live chatnya itu sampai nggak lihat jam gitu. Untung langsung di-cut sama Pak Isra gitu. Jadi sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, tunggu tanggal mainnya, tahan dulu, tarik nafas dulu, karena tadi sudah cukup banyak, catatannya juga sudah cukup beberapa lembar mungkin ya, ayat-ayatnya. Jadi tolong ditahan dulu, nanti kita akan ketemu di edisi Ngobras selanjutnya dengan pneumatologi seri 4, Roh Kudus. Nah, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, saya percaya Anda diberkati Tuhan sepanjang ngobrol Alkitab santai siang ini. Saya mau sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari yang pertama, pelayanan Pak Isra di Surabaya itu tanggal 19 Maret nanti gitu ya. Cuman mungkin kita akan tayangkan dulu slide-nya. Pak Isra juga bisa juga di WhatsApp untuk video klip ISBC yang juga akan kita umumkan di acara Ngobras ini. Saya sampaikan kesaksian dulu sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Saya diberkati sekali bersama teman-teman murid-murid ISBC Esra Soru Bible Class gitu ya. Dan kami bertumbuh, kami diperlengkapi belajar kebenaran firman. Jadi kalau saya diberkati, saya rindu saudara, sahabat Ngobras juga diberkati. Makanya kalau saudara rindu nanti bisa join, nanti lihat video klip pengumumannya. Tapi yang pertama, kita akan umumkan buat sahabat Ngobras yang di Surabaya, tanggal 19 Maret, Pak Isra akan ada di sana untuk Bible Revival Bible Class. Mungkin tempatnya yang belum ditentukan persisnya gitu, tapi Bapak Ibu Saudara bisa registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan ke nomor 0858 0626 7903. Silahkan hubungi dengan Ibu Agustina. Nah, sementara saya sampaikan kesaksian tentang ISBC, Pak Isra mungkin bisa cek WhatsApp-nya di video klip tentang ESBC. Apa sih ESBC?
Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam tayangan ini, saya bersama murid-murid ESBC yang lain, Esra Soru Bible Class, diberkati melalui Ini pengajaran-pengajaran. baru lihat Pak Yos. Iya, kita akan saksikan. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendaftar bisa menghubungi nomor yang akan ditayangkan di slide terakhir nanti. Sejak bertahun-tahun lalu, Bapak Pendeta Esra Alfred Soru terbeban untuk memberikan pendidikan atau pemahaman teologi bagi orang-orang awam. Kerinduan ini lahir dari kenyataan bahwa ada banyak orang awam yang rindu melayani Tuhan, tetapi tidak didukung oleh pengetahuan Alkitab yang memadahi. Selain itu juga di era internet ini ada begitu banyak bertebaran ajaran-ajaran yang keliru dan menyesatkan banyak orang. Untuk itulah lahir ESBC, Esra Soru Bible Class, sebagai wadah pengajaran teologi kepada orang-orang awam secara online. Dengan sistem pembelajaran, ESBC akan memberikan sejumlah pelajaran atau kuliah teologi secara online melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya. Bagi Anda yang rindu bergabung, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta. Puji nama Tuhan, saya percaya semua kita diberkati. Terima kasih Pak Esra atas waktunya, luar biasa sekali. Kita sudah masuk seri 3 dan seru sekali tentang Roh Kudus. Sahabat Ngobras, tunggu tanggal mainnya, nanti kami akan umumkan kembali untuk pembahasan selanjutnya mengenai Roh Kudus seri 4. Puji nama Tuhan, terima kasih yang sudah join bersama kita. Salam buat teman-teman yang ada di Malaysia, di Amerika, di Kupang pastilah banyak gitu ya. Di Papua juga ada. Salam buat semuanya. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa, kita tutup Ngobras kita hari ini. Dan nanti Pak Esra akan tutup dalam doa berkat buat setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan sudah ajarkan luar biasa dalam Ngobras, ngobrol Alkitab santai siang ini. Kami belajar tentang Roh Kudus dan Yesus Kristus. Dan kami percaya tidak ada satupun kami yang tidak mendapatkan sesuatu. Kami diberkati, kami mendapatkan pengajaran yang benar mengenai kebenaran firman. Dan kiranya Tuhan firman-Mu tertabur di tanah yang subur dalam hati kami, sehingga tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat dalam setiap pelayanan kami. Pakai hamba-Mu Pak Esra yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat buat setiap kami, kiranya Engkau terus perluas kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidupnya, sehingga banyak orang mengenal Engkau. Setiap lutut bertelut, lidahnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Engkau pakai melalui pelayanan Pak Esra. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini. Sahabat Ngobras, mari kita buka kedua tangan kita, dan Pak Esra akan menaikkan doa berkat buat setiap kita. Untuk semua orang percaya di tempat ini, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Esra atas waktunya. Terima kasih buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Sampai ketemu dalam edisi Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.